Jadi Kenaro cuma 5 tahun menjabat raja, terus diselingi oleh Anusapati, Tojoyo, Ronggowuni, baru Kertanegara. Nah, terus siklusnya ke Bung Karno gimana? Nah, Bung Karno 20 tahun menjabat sebagai raja, lantas diganti oleh Pak Harto. Artinya Pak Harto ini Kertanegara. Yeah. Pak Harto itu siklusnya pada Kertanegara, siklusnya Pak Harto ini. Nah, akhirnya 3 orang Anusapati, Tojoyo, Ronggowuni di zaman kemerdekaan itu di belakang, jadi Bapak Habibie, Gus Dur, Bu Mega. Nah, ini kan siklusnya pernah saya terangkan. Yeah. Nah, lantas setelah itu Bapak SBY dan Bapak Jokowi ini siapa? Yeah. Nah, berarti dari siklus ini Bapak SBY itu adalah Jaya Katwang, Arta Kediri, sedangkan Pak Jokowi ada Raden Wijaya yang bergelar Kertarajasa Jayawardana, Raja Mojopahit terakhir. Nah, jadi sekarang ini situasi politiknya persis sama dengan awal kerajaan Mojopahit. Ini yang perlu saya terangkan kembali, awal kerajaan Mojopahit. Adapun untuk sampai kepada kemakmuran mercusuar dunia, di sini menunggu setelah Raden Wijaya, terus Jaya Negara, nah ditulis Tribuana Wijaya Tunggadewi, baru Hayam Wuruk dengan Gajah Madanya ini. Nah, ini yang perlu saya terangkan tentang siklus tadi. Nah, selanjutnya sehubungan dengan siklus itu, ini menarik kalau kita berbicara tentang munculnya Gajah Mada. Yeah. Jadi semua itu kalau saya terangkan tadi tentang Kertanegara dengan ekspedisi Pamelayunya, terus program politik Gajah Mada dengan Sumpah Palapanya, itu memang banyak orang mengatakan bahwa Gajah Mada itu ekspansi ke luar Jawa, bahkan ke wilayah Melayu, jadi wilayah-wilayah di luar Jawa. Sebenarnya bukan ekspansi Gajah Mada itu. Gajah Mada itu memadamkan kerajaan-kerajaan di luar Jawa yang dideteksi mau terjadi disintegrasi. Oh, yeah. Ini yang orang menebak Gajah Mada itu menjajah, Gajah Mada itu ekspansi. Tidak menyerang. Karena apa? Karena sejak zaman Kauripan, zaman Medang, itu pengiriman penguasa-penguasa ke luar Jawa itu selalu ada. Ke Sumatera, ke Kalimantan, Sulawesi, ke Maluku, itu dikirim para penguasa dari Jawa untuk membentuk koloni di sana, sehingga penguasanya banyak dari Jawa, yang di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Maluku, itu dari Bali, itu dari Jawa. Nah, atas mereka akhirnya lama-lama ada rencana memutus-putus hubungan ini. Karena apa? Karena terganggu oleh Cina, terutama Cina Mongol. Nah, oleh karena itu pada zaman Kertanegara, Mongol masuk, sudah mulai menguasai Jepang, maksud Cina, menguasai Jepang, menguasai Korea. Itu orang Mongol semua, sampai merembet ke Vietnam, ke Kamboja. Nah, ini akhirnya merembet juga ke Melayu. Padahal penguasa-penguasa di Melayu ini dari Jawa. Nah, terutama Suwarnabhumi. Suwarnabhumi itu apa ya? Kerajaan Melayu yang ada di Nusantara, jadi Nusantara di luar Jawa. Ini sudah mulai hubungan dagang dengan
dengan dengan Mongol yang menguasai Cina itu, yang akan mendirikan dinasti Yuan itu, itu ada hubungan, sehingga ini dikhawatirkan berbahaya bagi Kertanegara. Mereka tidak akan memutuskan akan desintegrasi jika itu tunduk kepada pusat, maka terjadi ekspedisi Melayu Kertanegara itu. Nah, namun terganjal, sebab Kertanegara sempat dijatuhkan oleh Jayakatwang. Nah, pada zaman Mojopahit, desintegrasi timbul lagi karena pengaruh Mongol ini. Ini sehingga Gajah Mada turun tangan dengan Sumpah Palapanya itu. Jadi Gajah Mada itu bukan ekspansi, bukan menyerang, tidak, tapi coba mengingatkan kembali bahwa Anda ini di bawah kekuasaan Jawa sentris, karena Anda keturunan Jawa, penguasa-penguasanya itu. Ini yang dibilang kita, dan banyak yang juga mengakui dan menerima itu, walaupun ada juga yang melawan, tapi tidak banyak. Jadi Gajah Mada bukan ekspansi, bukan, hanya mencegah adanya desintegrasi. Itu Gajah Mada. Dan Sumpah Gajah Mada ini kan dilakukan pada zaman Mojopahit, dikuasai oleh Tribuana Wijaya Tunggadewi, yang gelarnya Tribuana Wijaya Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani. Itu cucu dari Hayam Wuruk, dari Raden Wijaya. Ya, Raden Wijaya akhirnya setelah lengser diganti oleh Jayanegara, putra Jayanegara sendiri dari Putri Melayu, ya, yang darah jingga itu, darah petak, yang akhirnya gelarnya Indraswari, itu punya putra Jayanegara. Atas Jayanegara diganti oleh mestinya yang ganti itu Gayatri, tapi oleh Gayatri diserahkan pada putrinya, yang namanya Tribuana. Akhirnya gelarnya Tribuana Wijaya Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani. Ini yang menjadi Raja Mojopahit pada tahun 1334 Masehi. Nah, ini artinya dia yang melahirkan Hayam Wuruk. Nah, pada saat Hayam Wuruk ini lahir, ya, masih bayi betul ya. Ini terjadi Sumpah Palapa itu. Jadi Gajah Mada itu melakukan Sumpah Palapa, artinya akan memadamkan, akan menyatukan kembali Nusantara ini. Nah, di sini berarti kan geografis, ya, kewilayahan. Berarti kan juga proyek politik Nusantara. Jadi sosial politik, jadi tentang kewilayahan. Ini yang dilakukan oleh Gajah Mada pada zaman Tribuana Wijaya Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani, yang waktu itu tahun 1328 diangkat sebagai Maharaja, dan Sumpah Palapa ini dijatuh pada tahun 1334 Masehi, yang disampaikan di Balairung. Balairung satu pendopo, ya, pendopo sekarang ini, pendopo pertemuan. Di situ Gajah Mada bersumpah dengan Sumpah Palapanya, dan Gajah Mada menjadi Mahapati itu menggantikan Empu Krewes, ya, Aryotada itu namanya juga punya namanya Empu Krewes karena mereka sudah tua. Gajah Mada dinobatkan sebagai Mahapati di Mojopahit. Yang sebelumnya dia patih tidak, sebab tidak waktu itu adalah raja daerahnya Tribuana sendiri, di mana patinya Gajah Mada. Lantas setelah Tribuana Wijaya Tunggadewi ini menjabat sebagai Maharaja, Gajah Mada ditarik sebagai Mahapati di Mojopahit, menggantikan Aryatada atau Empu Krewes ini. Nah, adapun saingan Gajah Mada, ya, saingan Gajah Mada itu Kembar namanya. Kembar itu seorang perwira, ya, perwira yang tidak suka dengan Gajah Mada. Itu kelihatan pada saat zaman Jayanegara ada pemberontakan semi. Pemberontakan semi itu yang sampai
pembentukan apa itu yang menjabat sebagai Mahapatih Mojopahit sejak Kertanegara itu Nambi ya, pembentukan Nambi. Itu yang memadamkan, mestinya Gajah Mada diperintah oleh Empu Klewes tapi didahului oleh Kembar, sehingga Kembar ini berhasil. Nah, makanya pada saat Gajah Mada itu menyampaikan Sumpah Palapa, artinya membentuk kawasan Nusantara, menertibkan ya, jadi kewilayahan, daya politik itu yang sangat keberatan itu siapa? Kembar ini. Padahal Gajah Mada sudah bersumpah bahwa siapapun yang menghalangi proyek ini akan dihabisi. Betul ya, pada saat Gajah Mada melakukan sumpah dan ternyata yang mau menghalang-halangi atau mengganjal ini Kembar, dibunuh saat itu juga oleh Gajah Mada. Nah, karena ini berarti di situ bahwa proyek politik Gajah Mada ini sudah direstui oleh Maharaja Tribhuwana Wijayatunggal Wijaya Wisnuwardani ini. Itu yang perlu kami sampaikan. Atas Mbah, iya. apa tanggapan mengenai bencana yang akan terjadi di Indonesia? Kira-kira ada perubahan apa ke depannya, Mbah? Begini ya, jadi memang akhir-akhir ini semarak para ahli atau para bini sepuh, para nggak tahu apa ya yang namanya para winasis ya, itu dengan terjadinya bencana Gunung Semeru, terus adanya COVID, gejala-gejala yang lain itu ditanggapi akan terjadinya perubahan besar. Ada yang mengatakan walak-walik, zaman walak-walik macam-macam. Nah, sebetulnya tidak terlalu jauh ke situ ya, karena kejadian-kejadian semacam ini baik itu di Indonesia maupun di dunia itu biasa. Biasa. Jadi bukan hal yang terlalu luar biasa, enggak. Bukan hal yang luar biasa. Orang atau kita akan menganggap itu sesuatu yang luar biasa, sehingga ditanggapi akan terjadi apa, perubahan apa di pemerintahan, di masyarakat, di dunia ini. Nah, karena orang yang menanggapi seperti itu dilihat dari usia, itu masih muda ya, paling-paling sekitar usia 30, 40, 50, 60, bahkan 65. Usia 65. Kenapa? Mereka tidak pernah mengalami hal-hal sebelum itu. Misalnya tahun-tahun 45, tahun 55, tahun 60, 65, tidak mengalami. Ada katanya lahir tahun 60 aja. Dia tidak tahu apa itu G30S, apa itu Petrus, apa itu kuda tuli, apa itu revolusi bahkan ya. Dan kedua, karena kita segan membaca sejarah, tidak mencermati sejarah.